Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hadidya Pratama dengan NIM 130141808 dari angkatan 2018. Di sini saya akan membahas tentang tantangan keluarga milenial di abad 21. Sebelum kita masuk ke tantangannya, mungkin kita bisa lihat dulu karakteristik keluarga milenial. Oke, pengertian keluarga milenial adalah sebuah keluarga yang dipimpin keluarganya baik ibu dan ayah adalah orang yang lahir antara tahun 1981 hingga tahun 2000 atau mungkin 1990-an. Nah, yang kedua, keluarga milenial ini hidup di era pembaruan teknologi. Generasi ini ditawarkan sebuah fasilitas yang membuat semua informasi menjadi lebih cepat tanpa mengenal batasan waktu. Sedangkan untuk pola pikir karakteristik generasi milenial atau keluarga milenial ini dapat dikatakan lebih visioner dan inovatif, melakukan terobosan-terobosan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemungkinan ada mungkin 4 tantangan besar dalam keluarga milenial. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua minim quality time, ketiga ekspektasi berlebih, keempat emosi dan psikologis, dan yang kelima finansial. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini adalah 5 yang paling sering terjadi seperti itu. Oke, yang pertama komunikasi. Ya, yang jelas komunikasi ini tantangan ya. Tantangan pertama yang dihadapi oleh keluarga modern. Hal ini tidak terlepas dari kehadiran internet yang kadang justru menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh seperti itu ya. Karena informasi sekarang bisa didapatkan di mana saja tanpa batasan waktu. Tapi kadang dengan hadirnya kemajuan teknologi ini bisa mengurangi komunikasi yang ada di dalam keluarga. Oke, yang kedua ada minimnya quality time. Ya, memang quality time ini sangat diperlukan ya dalam sebuah pernikahan atau keluarga seperti itu. Sayangnya banyak hal yang bisa membuat quality time ini semakin berkurang. Selain dari kesibukan mungkin ayah, ibu, atau anak dalam pekerjaan atau sekolah, juga bisa karena pengaruh dari kemajuan teknologi sehingga kurangnya quality time ini akan membuat suasana rumah menjadi tidak hangat lagi. Dan kurangnya komunikasi, padahal komunikasi adalah hal yang pertama seperti itu, hal tantangan pertama yang harus dihadapi. Selanjutnya ada ekspektasi berlebih. Konsep rumah tangga ideal yang selalu diperlihatkan orang lain di media sosial secara tidak langsung membuat ekspektasi naik. Contohnya akan terjadi dibanding-bandingkan seperti itu antara suami atau istri, bahkan ke anak-anaknya, sehingga membuat satu sama lain merasa tidak nyaman karena ekspektasi yang terlalu tinggi. Selanjutnya psikologi dan emosi. Oke, kesiapan emosi dan psikologi perlu diperhatikan karena keluarga tidak bisa salah satu menjadi yang paling egois seperti itu, dan perlunya ada kesiapan psikologis dalam menghadapi tantangan dalam berkeluarga. Egoisme ini ya bisa dilihat dari yang tadi, kurangnya atau ekspektasi berlebih bisa berpengaruh juga kepada komunikasi dan akhirnya menimbulkan minimnya quality time. Dan kesiapan psikologis juga akan menjadi hal penting karena di dalam berkeluarga banyak sekali hal-hal yang tidak terduga dan bahkan perlu dipersiapkan secara matang sehingga ketika hadirnya sebuah tantangan psikologis khususnya dari sang suami dan istri harus lebih siap dalam menghadapi tantangan yang tidak bisa diprediksi kapan akan datang. Salah satu tantangan yang terbesar adalah finansial. Ya, jelas ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menyebab pasangan bercerai selain dari ekspektasi berlebih atau minimnya komunikasi. Ya mungkin tidak perlu terlalu banyak uang atau tidak perlu menunggu gaji yang
besar seperti itu untuk memiliki rumah tangga yang bahagia. Cuman kesiapan finansial perlu diperhatikan karena bagaimanapun dalam rumah tangga finansial itu penting karena banyak kebutuhan juga dan semakin sini juga kebutuhan itu semakin naik sehingga kesiapan finansial ini atau tantangan finansial ini adalah tantangan yang nyata yang harus dihadapi oleh keluarga milenial di abad 21. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.